Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam beberapa kesempatan anak pernah berdiskusi dengan teman dalam permasalahan agama. Namun ketika berbeda pandangan dan tidak terjadi titik temu, teman anak selalu berkata, itu kan penafsiran ulama salaf. Benarkah perkataan demikian? Bagaimana kriteria seorang layak disebut ulama? Pertama, jangan berdiskusi kecuali kita memiliki ilmu. Itu yang pertama. Jangan berdiskusi kecuali kita memiliki ilmu. Kecuali kita ingin menasihati, memberikan pengarahan, boleh. Sejauh yang kita ketahui. Adapun diskusi yang sering dilakukan, atau dengan kata lain perdebatan-perdebatan, harus kita memiliki ilmu. Yang kedua, jangan berdiskusi dengan orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu atau belum sampai pemahamannya. Dikhawatirkan nanti keluar dari mereka kata-kata yang justru kata-kata yang sangat besar sekali, yang mereka tidak sadar, yang mereka tidak sadari. Seperti kata-kata itu kan penafsiran ulama salaf. Ini pelecehan, merendahkan martabat ulama salaf. Teman kita ini tidak tahu siapa ulama salaf. Ulama salaf para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tiga kurun yang terbaik, yang Nabi SAW katakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Siapa orang yang hidup pada zaman Nabi SAW? Para sahabat. Ini hadis mutawatir. Kalau kita tidak mengambil penafsiran para sahabat, maka tidak ada lagi tafsir yang bisa kita ambil di dunia ini. Keluar dari dia kata-kata yang sangat besar, bahaya, tanpa dia sadari. Karena apa? Karena apa? Jawab, karena apa? Karena kebodohan. Orang yang bodoh bukan ilmu yang dia ikuti, tapi apa? Hawa. Mohon jelaskan maksud yang benar dari hadis tentang ulama mujaddid, pembaharu. Apa maksud hadis tersebut dan bagaimana ciri-cirinya dan seterusnya. Nabi yang mulia SAW telah menegaskan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan lain-lain, bahwa di penghujung setiap 100 tahun sekali, yang dimaksud tahun Hijriyah tentunya, ada mujaddid, pembaharu. Tetapi yang mujaddid al-ulama, orang yang alim. Alim terhadap apa? Al-kitab wa sunnah. Dakwahnya apa? Mengajak manusia kembali kepada keduanya, memperbaiki tauhid yang telah hilang dari sebagian kaum muslimin.
memperbaiki tauhid yang ada pada kaum muslimin, hilaf, campur dengan berbagai macam kesyirikan, menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah. Itu diantara ciri-ciri pokok bagi setiap mujaddid di penghujung 100 tahun sekali dari tahun Hijriyah. Dan mujaddid ini tidak mesti satu orang, tapi bisa 2, 3 dan seterusnya bertebaran di bumi Allah. Tentunya orang alim akan sangat alim, manhajnya jelas. Dia memperbaiki, bukan merubah Islam. Memperbaiki cara beragama kaum muslimin, mengeluarkan segala apa yang orang masukkan ke dalam Islam yang tidak ada asal usulnya, yang bukan dari Islam, menegakkan tauhid. Dan mujaddid dalam berbagai macam bidang keilmuan yang ada dalam Islam. Misalnya dia mujaddid di dalam tafsir, dia mujaddid dalam hadis, dan begitu seterusnya. Pada zaman sekarang ini banyak kaum muslimin yang jauh dari manhaj as-salaf, selalu mengolok-olok para ulama salaf dan pengikutnya, karena mereka anggap diamnya para ulama salaf terhadap penindasan kaum muslimin di Palestina, Irak dan sebagainya. Saya kira orang yang mengatakan demikian hidupnya di hutan kali. Jadi tidak baca kitab, tidak apa. Ya. Kalau hidup di kota, tahu baca kitab, ulama salaf saf terdepan dalam membela kaum muslimin Palestin. Keluar fatwa-fatwa besar dari mereka, menyerukan untuk infak dan lain sebagainya, mendamaikan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Bagaimana cara mengatasi kemelut yang ada pada diri mereka, sesama mereka. Bagaimana cara berhadapan dengan Yahudi dan seterusnya. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang yang hidup di tengah-tengah hutan. Diberi udzur kalau dia hidup di tengah-tengah hutan. Ma'dzurun, termasuk orang-orang yang diberi udzur. Karena ahli bid'ah sendiri mengakui saf terdepannya para ulama as-salaf. Ahli bid'ah mengakui enggak ada ulama yang seperti mereka. Dengan ilmu, dinasihati. Banyak orang-orang yang dahulu berperang di Afghanistan, panglima-panglima perangnya datang duduk bersimpu di hadapan siapa? Di hadapan ulama salaf, memberikan taujihat, pengarahan-pengarahan. Jangan berubah manhaj mereka, dakwah ilallah, dan seterusnya. Orang yang mengatakan akan ditertawakan oleh ahli bid'ah. Bahkan ahli bid'ah akan mengatakan kepada orang ini, ente malu-maluin aja bilang begitu. Halo. Iya. Nggak ada yang mengatakan ini. Makanya pertanyaan aneh. Ini siapa temannya yang tanya nih? Hidupnya di mana nih orang? Nggak ada yang bilang itu. Nggak ada. Nggak ada. Nyata jelas.
Mahasiswa nih, mahasiswa. Ya. Jika lupa baca atau tidak baca fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan para ulama lain, maka harap dinasihati, jangan berbicara kalau tidak tahu. Karena itu tuduhan kepada ulama berbeda dengan tuduhan kepada umumnya kaum muslimin. Ustaz, kenapa di manhaj salaf untuk ustazah sedikit atau tidak ada sama sekali, tidak seperti ahlul bidah yang lain? Apakah tidak diterangkan untuk wanita ditekankan untuk menjadi ustazah di manhaj salaf ini? Ya habis perempuan-perempuan yang nggak bisa, gimana mau jadi ustazah? Pintar baru bisa. Sahih. Pintar belajar baru bisa berilmu. Tetapi kenyataannya juga tidak demikian. Banyak di antara kaum muslimat yang bermanhaj dengan manhaj yang bagus jadi guru, pengajar. Mungkin yang dimaksud ustazah yang kondang kali, terkenal, keluar masuk TV barangkali. Ustazah gitu yang nggak ada. Ada. Wanita punya andil yang sama dengan laki-laki dalam masalah ilmu, tidak dibedakan. Dalam masalah ilmu Islam tidak pernah membedakan. Kalau antum baca biografi riwayat hidup para ulama, pembesar para ulama, di antara gurunya adalah wanita. Tidak sedikit para imam gurunya adalah kaum wanita, di antara gurunya, di antara guru-gurunya. Ada satu kitab saya pernah membaca dengan judul A'lamun Nisa, kalau saya tidak salah ingat, 4 jilid atau 3 jilid, yang terjemahannya tokoh-tokoh wanita. Di kitab itu secara abjad, huruf hijaiyah, nama per nama dijelaskan tokoh-tokoh wanita, dan ternyata jumlahnya hampir seimbang dengan kaum laki-laki. Dengan berbagai macam keahlian. Dan saya hitung-hitung yang jadi muhaddisah, para ahli hadis yang para imam besar belajar kepadanya, itu banyak sekali. Jadi punya hak yang sama dalam ilmu, tidak dibedakan. Ya. Nah, harus belajar, harus pintar. Tapi mungkin yang dimaksudnya ustazah yang lain, Habis. Ada lagi?
Bagaimanakah fikih dakwah para sahabat? Ini pertanyaan yang besar sekali yang membutuhkan muhadarah tersendiri, tapi saya akan jawab seperti ini. Para sahabat tidak berdakwah kecuali mereka memiliki ilmu. Ini yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran, di hadis-hadis Rasulullah SAW. Ilmu. Karena Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Tanpa ilmu mereka tidak berbicara. Yang kedua, mereka mengajak ad-da'wah ilallah, tidak mengajak kepada diri mereka. Semuanya mengajak ad-da'wah ilallah. Yang ketiga, mereka menegakkan hujjah, burhan, baik secara syar'iyah maupun aqliyah. Yang keempat, mereka mendakwakan yang asas, yang al-aham fal-aham, yang lebih penting dan terus ke bawah. At-tauhid mulai. Yang kelima, mereka mengetahui mad'unya, orang yang akan didakwakan. Yang keenam, mereka memberikan dakwah dengan seperti memberikan pelajaran, atau ada kalanya mereka berdebat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang terakhir, penjelasan mereka, dakwah mereka itu sangat jelas dan mudah diterima orang, dan meresap ke hati, dan menimbulkan barokah yang banyak. Dan bahasa mereka fasih. Itu fikih dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Masing-masing ada dalil-dalil. Di antaranya firman Allah tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan hikmah dengan ilmu. Mau'izah hasanah, pelajaran yang baik. Lihat, diajarkan orang. Mau'izah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Diajak berdebat, berdiskusi dengan cara yang paling baik. Oleh karena itu mereka melihat tingkatan-tingkatan berfikir manusia. Ada yang orang-orang umum, orang-orang awam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, inilah jalanku, yakni jalanku yang lurus, jalan Allah. Ad'u ila Allah, aku ajak ke jalan Allah. Semua dakwah para sahabat mengajak ke jalan Allah. Ad-da'wa ila Allah 'ala basiratin, atas dasar basirah. Basirah, dalil, hujjah, burhan, bukti.
Ana wa manittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Itu berarti dakwah para sahabat seperti itu. Dengan ilmu, dengan hujjah, dibuktikan kebenarannya itu. Dan dia mengajak ke jalan Allah, bukan mengajak pada dirinya, apalagi mengajak kepada kelompoknya. Tidak ada asabiyah. Ad'u ila Allah. Dan dakwah para sahabat sangat mudah. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada mereka, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Beri kemudahan, jangan mempersukat. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari dari agama. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan orang mudah menangkapnya. Sehingga sering saya bawakan cerita ini. Seorang tabi'in pernah mengatakan, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berceramah di musim haji, yang dia diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Hajj, pemimpin jamaah haji ketika itu. Kata tabi'in ini, kalau orang-orang Romawi dan orang-orang Turki dan orang-orang Dailam mendengar Ibnu Abbas, khutbahnya Ibnu Abbas ketika itu menafsirkan surat Al-Baqarah, dalam riwayat yang lain katanya surat An-Nur, la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam. La aslam, pasti mereka akan masuk Islam. Dan dakwah para sahabat terfikir dulu. Dari sini kita mengetahui bahwa para sahabat tidak mengajak dalam dakwanya kepada diri atau kelompoknya atau asabiyah, perhatikan terhadap kelompok tidak. Tidak berdakwah dengan kebodohan, dengan ilmu. Tidak berdakwah tanpa bukti, tapi dengan bukti. Tidak menyulitkan tapi mudah, dan seterusnya. Itu diantaranya. Banyak pertanyaan tentang pencelaan terhadap para sahabat. Pencelaan terhadap para sahabat ada secara mutlak, ada orang per orang. Kalau pencelaan terhadap para sahabat secara mutlak, maka ulama mengatakan itu kalimat kufur. Bahkan Imam Malik mengatakan, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa marah kepada para sahabat, maka dia kafir terhadap ayat yang mulia ini, di akhir surat Al-Fat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat murka, membuat marah orang-orang kufar. Mafhumnya yang dapat kita pahami, orang yang marah kepada para sahabat adalah sama dengan orang-orang kafirin. Karena itu Al-Imam Malik mengeluarkan hukum dari ayat yang mulia itu, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang murka, yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia itu. Karena hanya orang-orang kafirlah yang membenci, yang marah kepada para sahabat. Ini nggak ngerti apa maksudnya. Kenapa fikih dari ahli bait sedikit sekali kita ambil? Apakah berbeda dengan fikih para sahabat, misalnya fikih madhab Ja'fari? Yang antum maksudkan ahli bait buatan orang Syiah, atau ahli bait yang sebenar-benar ahli bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Saya kira yang antum maksudkan adalah ahli baitnya buatan orang-orang Syiah, yang ahlu bait Nabi berlepas diri dari orang-orang Syiah.
Adapun ahlul bait yang sesungguh-sungguhnya adalah ahlus sunnah berpegang. Ibnu Abbas ahlul bait atau bukan? Ahlul bait Nabi. Hidup di rumah Rasulullah, tidur bersama Rasulullah. Ibnu Abbas, istri beliau Ummu Salamah, Maimunah, dan Ibnu Abbas tidur bertiga satu ranjang. 12 masih kecil. Kecil. Ingat kisah salat tahajudnya Rasulullah SAW. Tiap beliau bangun sendirian, kemudian Ibnu Abbas mengikutinya. Lalu dia salat di sebelah kiri Rasulullah, di sebelah kiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah pindahkan ke sebelah kanan. Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait. Hasan Husain radhiyallahu anhuma Ahlul Bait. Istri-istri Nabi Ahlul Bait. Itu Ahlul Bait menurut orang Syiah dan menurut Ahlus Sunnah. Adapun Syiah telah berbohong atas nama Ahlul Bait. Alangkah besarnya dusta mereka itu. Jadi kalau ada orang tanya begini, tanya Ahlul Bait yang mana yang saudara maksudkan? Ahlul Bait yang dibuat oleh orang Syiah yang ada yayasannya di Indonesia ini. Ada yayasan Ahlul Bait kan? Banyak lah yayasan Ahlul Bait, mungkin banyak. Atau Ahlul Bait Nabi yang sebenarnya? Seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan lain-lain radhiyallahu anhum jami'an. Baik dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ahlus Sunnah sangat dekat kepada Ahlul Bait Nabi. Kalau salah satu dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang yang mengaku menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pengakuan tanpa bukti adalah dusta. Bila dikatakan bahwa pemahaman sahabat berbeda-beda, contohnya tentang hadis salat asar, maka umat Islam pun bisa saja berbeda-beda pemahamannya. Kalau sengaja berbeda-beda pemahaman, mengambil dasar dari hadis tersebut adalah salah. Pertama. Yang kedua, pemahaman apa yang dimaksud? Apakah pemahaman yang tidak keluar dari manhaj, atau perbedaan pemahaman dalam manhaj? Kalau perbedaan pemahaman dalam masalah-masalah ahkam hukum, seperti kejadian pada salat asar pada zaman sahabat, itu masuk dalam bab manhaj akidah atau dalam bab hukum? Dalam bab hukum. Yang kalau berbeda satu dengan yang lain tidak keluar dari manhaj. Jadi jauh sekali. Memang saya pernah membaca sebuah tulisan berdasarkan ini. Boleh berbeda-beda manhaj, padahal para sahabat manhajnya tidak berbeda satu. Itu manhajul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis. Masih ada lagi?
Pertanyaan, apa hak dan kewajiban orang awam menurut syariat? Sama antara orang awam dengan orang alim, bahkan antara Nabi yang mulia SAW dengan umatnya, kecuali kalau ada pengecualian. Selain kalau ada pengecualian dari agama, sama, tidak ada perbedaan. Apa yang dimaksud? Hak dan kewajibannya sama. Hanya ulama mempunyai kewajiban lain, yaitu menyebarkan ilmunya. Tidak ngerti ya. Saya mau tanya, mau tahu fatwa tentang jawaban tentang apa? Hukum mencabut uban. Tapi ada hadis yang menerangkan tidak akan merasakan, agak paham saya. Paham tulisan. Ustaz, kenapa agama Islam sering disebut dengan agama teroris? Mungkin baru-baru ini aja bukan? Apa yang harus dilakukan oleh para kaum muslimin? Pertama, belajar tentang Islam agar mereka tahu apa itu Islam, agama mereka. Yang tahu. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu tentang dinul Islam. Yang kedua, menerapkannya. Yang ketiga, mendakwakannya. Didakwakanlah orang-orang yang mencela Islam sebagai teroris agar mereka masuk ke dalam Islam yang pernah mereka celai. Didakwakan. Musuh-musuh Islam mengambil kesempatan ketika kaum muslimin jauh dari agamanya, ketika kaum muslimin tidak mengerti tentang Islam, lalu bertindak berbuat yang menyimpang dari Islam.